액션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo, saya Rika Syahida dari mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini untuk memperkenalkan berbagai macam tempat sejarah yang ada di wilayah Provinsi Banten. Benteng Spelwich adalah benteng peninggalan Belanda yang terletak di Kampung Pamarican, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Benteng Spelwich menjadi salah satu simbol kekuasaan Belanda di wilayah Banten setelah Sultan Haji menjalin kerjasama dengan VOC. Benteng ini juga digunakan sebagai basis pertahanan dan pemukiman orang-orang Belanda di Banten. Bangunan benteng ini berdenah persegi panjang dan dikelilingi dengan tembok pertahanan setinggi 3 meter, di mana setiap sudutnya terdapat bastion atau ruang jaga. Lokasi benteng Spelwich terletak sekitar 500 meter dari Masjid Agung Banten dan Keraton Surosoan. Pada bagian luar benteng, terdapat parit yang berfungsi untuk mempersulit musuh yang hendak masuk ataupun menyerang. Keberadaan benteng ini semakin mengokohkan posisi Belanda dalam usahanya memonopoli perdagangan lada dan merica dari Lampung Selatan. Sedangkan di dalam benteng Spelwich dapat ditemukan rumah komandan, gereja, ruang penyimpanan senjata dan mesiu, kantor administrasi, dan kamar dagang. Sayangnya, ruangan-ruangan dalam benteng tersebut kini telah hancur dan tinggal pondasinya saja. Hanya bagian-bagian dari benteng Spelwich seperti tembok dan bastion yang masih dapat dinikmati keindahannya. Sebuah tempat ibadah Buddha yang terletak di Jalan Tubagus Raya Banten atau Banten Lama, Kota Serang, telah menjadi saksi bisu dari berbagai perubahan sejarah dan perjalanan spiritual selama berabad-abad. Vihara ini adalah salah satu vihara tertua di Banten dan memiliki sejarah yang kaya serta asal-usul yang mengesankan. Didirikan pada abad ke-5 Masehi selama masa pemerintahan Kerajaan Tarumanegara yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berkuasa di wilayah ini. Vihara ini menjadi pusat aktivitas keagamaan Buddha. Pada awalnya, vihara ini adalah sebuah kompleks kecil dengan struktur sederhana. Selama berabad-abad, vihara ini dipengaruhi budaya Tiongkok yang kuat. Ini terutama terlihat pada arsitektur dan ornamen vihara. Bangunan pagoda setinggi 5 lantai yang mengesankan adalah salah satu contoh terbaik dari perpaduan arsitektur Tiongkok Indonesia. Menurut informasi yang telah dihimpun, Vihara Avalokitesvara didirikan oleh Putri Tiongkok Ong Tianmio dan beberapa pengikutnya yang mempertahankan agama Buddha pada tahun 1652 di Desa Dermayon. Atap berlapis dan ukiran kayu yang rumit menjadi ciri khas vihara ini. Menurut legenda ini, Ong Tianmio adalah seorang putri Tiongkok yang datang ke Banten pada zaman dahulu. Ia adalah seorang pemeluk agama Buddha yang tekun dan mengabdikan hidupnya untuk beribadah serta berbakti kepada Buddha Avalokitesvara. Dia konon turut serta dalam merancang dan membangun beberapa bagian penting dari vihara ini, termasuk patung Avalokitesvara yang menjadi objek pemujaan utama dalam vihara. Kehadirannya di vihara ini menjadi inspirasi bagi banyak praktisi Buddha dan menjadi bagian penting dari sejarah vihara. Tidak hanya sebagai tempat ibadah Buddha, vihara ini juga memiliki gerbang kelenteng Tridharma yang memperlihatkan keragaman agama dengan indah. Gerbang ini memiliki atap berhias dengan 2 naga yang melambangkan Konghucu, Taoisme, dan Buddha, 3 keyakinan yang dilayani oleh vihara ini. Vihara Avalokitesvara ini terbuka untuk umum, memungkinkan siapa saja untuk datang dan merasakan keragaman agama yang ada di dalamnya, mengukir cerita dan pengalaman spiritual mereka sendiri. Masjid Agung Banten yang berlokasi di Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia adalah tempat ziarah terkenal bukan hanya di Banten, namun juga di Indonesia.
Kesultanan ini pernah berjaya sekitar 500 tahun lalu, dan saat ini kawasan Banten Lama telah menjelma menjadi tempat wisata ziarah kelas dunia yang wajib dikunjungi. Pada sisi timur dari masjid tersebut terdapat menara yang berdiri dengan ketinggian kurang lebih 30 meter dengan diameter bagian pangkalnya kurang lebih 10 meter. Masjid Agung Banten yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin meskipun telah berumur lebih dari 4 abad, nampak masih berdiri kokoh dan terawat dengan baik. Dengan adanya makam-makam kuno, Kesultanan Banten nampaknya semakin menjadikan masjid ini ramai dikunjungi untuk wisata ziarah, terutama di hari-hari libur maupun di hari-hari besar umat Islam lainnya.